Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur pagi hari ini ya, mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Allah berikan petunjuk, taufik dan hidayah untuk kita semuanya di dalam mengarungi hari-hari dan menemani perjalanan putra-putri terbaik kita yang kita cintai, ananda yang insya Allah nanti menjadi generasi yang takwa dan berprestasi membanggakan kita semuanya. Bunda sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam, yang sangat kita nantikan perjumpaan dengan beliau bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan keluarga besar di surga nanti. Mudah-mudahan kita bisa berdampingan dengan beliau alaihi salatu wassalam di surga Firdaus. Bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya, di sesi yang perdana ini ya, mudah-mudahan kita bisa berbagi ya, kita bisa menapaki materi demi materi, dan mudah-mudahan Allah permudah kita semuanya dalam mendidik generasi terbaik ya, yang nanti menghasilkan generasi-generasi yang kita banggakan, generasi-generasi yang kuat pondasinya, generasi-generasi yang menjadi sebaik-baik umat manusia ya. Generasi yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang soleh, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, seperti doa yang selalu kita dengungkan setiap hari gitu ayah bunda sekalian, seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ayah bunda sekalian, di sesi perdana ini saya ingin perkenalkan nama saya Tribuan ya. Nanti akan membersamai. Saya masih sangat belajar di dalam mendidik generasi juga. Kita sama-sama belajar, tapi saya akan sharing beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pijakan kita semuanya, menjadi landasan kita semuanya di dalam mendidik putra-putri terbaik. Ayah bunda sekalian, ada satu cerita di seorang pembantu Rasulullah SAW bernama Robi'ah bin Ka'ab. Ini anak yang miskin, seorang anak yang miskin. Tugasnya Robi'ah ini yang memang di Masjid Nabawi ketika itu melayani Rasulullah SAW. Robi'ah ini seorang laki-laki. Jadi melayani kebutuhan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi ingin bepergian, Robi'ah bin Ka'ab ini menyiapkan hewan tunggangan. Kemudian ketika Nabi ingin berwudu, Robi'ah ini menyiapkan sendal, dan seperti itu seterusnya. Jadi ada satu ketika, termasuk ketika tahajud, Robi'ah bin Ka'ab ketika tahajud begitu mendengar Nabi bangun, ya, kemudian Nabi keluar ingin berwudu, maka Robi'ah menyiapkan sendal. Nah, karena perbuatan baik Robi'ah dan memang sifat dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ini selalu membalas kebaikan dengan sesuatu yang lebih baik, ya, sesuatu yang lebih bernilai gitu ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menghadiahkan sesuatu kepada Robi'ah. Maka Nabi bertanya kepada Robi'ah, "Wahai Robi'ah, apa yang engkau inginkan?" Ya. Ditanya nih, mau apa gitu ya, kalau bahasa kita sekarang, "Nak, kamu tuh mau apa?" gitu kan. Mau dikado apa gitu. Maka Robi'ah ini, karena yang bertanya ini seorang nabi ya, seorang raja ketika itu, pemimpin agama, kemudian pemimpin wilayah juga, pemimpin negara, pemimpin pasukan juga. Maka karena yang nanya ini adalah Rasulullah SAW, maka Robi'ah juga ingin memikirkan jawaban terbaik. Apa ya sebenarnya? Wah, mumpung ditanya nih, jawab apa nih gitu kan. Nah, mungkin sebagian besar ya dari anak-anak ini usianya ketika ditanya mungkin usianya masih belasan tahun ya. Termasuk saya dulu mungkin ketika ditanya kamu ingin kado apa, mungkin saya bisa menjawab sepeda ya. Saya bisa menjawab PlayStation kalau dulu mungkin, atau mungkin anak-anak kita sekarang handphone yang baru dan sebagainya gitu ya. Maka Robi'ah ini juga sebenarnya inginkan hal-hal terkait dengan dunianya. Ini anak miskin ya.
nggak menikmati, nggak punya rumah. Terbayang tuh di dalam di dalam pikirannya Rabi'ah bin Ka'ab ini, saya minta tempat tinggal, atau saya minta pakaian yang bagus, atau saya minta hewan tunggangan sehingga saya bisa berpergian kemana-mana gitu ya. Sempat terpikir di sana, tapi karena taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya pertolongan Allah terhadap permintaan dan isi hati dari Rabi'ah ini minta waktu kepada Rasul. Ya Rasulullah SAW, maka boleh gak saya dikasih waktu untuk memikirkan jawaban terbaik terhadap apa yang engkau minta, apa yang kamu tanyakan gitu ya. Nah, maka Rasul baiklah. Kemudian selang beberapa waktu Rabi'ah kembali bertemu dengan Rasulullah SAW dan memberikan jawabannya. Nah, ayah bunda sekalian, apa jawaban yang diberikan oleh Rabi'ah bin Ka'ab? Ini sungguh di luar kebiasaan anak-anak seusianya, termasuk anak-anak generasi sekarang. Apa jawabannya? Ya Rasulullah SAW, aku hanya ingin engkau mendoakanku agar aku bisa terus melayanimu sampai dengan akhirat nanti, sampai dengan surga nanti. Jadi jawabannya, karena dia menjadi pelayan di dunia gitu ya, mendampingi Rasulullah SAW setiap hari di dunia, maka jawabannya itu tadi, ya Rasulullah, tidak ada permintaan lain kecuali engkau mendoakanku agar aku bisa menemanimu, melayanimu nanti di surga. Jawaban yang sederhana tapi sangat dalam maknanya ya bunda sekalian, dikeluarkan dari lisan anak-anak, dari lisan seorang anak yang miskin, ya, seorang anak yang punya banyak keinginan tentang dunia, ya, tetapi pilihan jawaban yang Rabi'ah bin Ka'ab katakan adalah mengenai akhirat. Rabi'ah ingin menjadi pendamping Rasulullah SAW di dunia dan juga di akhirat. Mari kita telaah jawaban yang sangat-sangat dalam ini. Bukankah tempat terbaik nanti ketika di akhirat adalah surganya Nabi kita Muhammad SAW? Tempat VVIP-nya. Di mana itu? Di surga Firdaus. Surga yang paling tinggi. Surga yang paling tengah. Surga yang dimana puncak kenikmatan itu, di sana kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang diinginkan oleh seorang Rabi'ah, seorang anak. Jadi jawaban pamungkas yang sangat cerdas. Ketika dia menjadi pelayan di akhirat nanti, maksudnya ketika dia inginkan dampingin Rasulullah SAW di akhirat nanti, dia inginkan surga Firdaus, itu yang dia inginkan. Dia nggak inginkan materi, dia nggak inginkan karir yang tinggi, dia nggak inginkan apapun tentang dunia, dia inginkan surga Firdaus bersama dengan Rasul kita alaihi salatu wassalam. Ini jawaban seorang anak kecil. Kemudian apa balasan dari Rasulullah SAW ketika itu? Baiklah Rabi'ah, maka bantulah. Karena kita sama-sama tahu bahwa Rasul kita pun tidak bisa menjamin orang lain, memasukkan orang lain ke surga, nggak bisa. Cuma hak Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jawaban dari Nabi kita alaihi wasallam adalah, baiklah kalau begitu, tolong bantu aku, ya, mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Beberapa ulama mengatakan memperbanyak, tafsirnya adalah bisa diterjemahkan sebagai memperbanyak sholat, memperbanyak doa, memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir gitu. Ayah bunda sekalian, seorang anak dengan usia yang masih sangat belia kemudian memberikan satu jawaban yang sangat dalam tentang visi atau misi di dalam kehidupannya jauh ke depan, jauh melampaui apa yang anak-anak lain katakan. Dan itu jawaban terjujur dari seorang Rabi'ah bin Ka'ab. Kenapa? Karena dia udah memikirkan, jadi nggak spontanitas. Jadi beliau ini, Rabi'ah bin Ka'ab ini, meminta waktu kepada Rasul untuk memikirkan jawaban. Dan jawaban terbaiknya dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatakan bahwa dia ingin menjadi pendamping Rasul kita alaihi salatu wassalam di surga Firdaus. Maka bayangkan ayah bunda sekalian, bukankah ketika seseorang itu sampai pada surga Firdaus, bukankah pasti Allah akan kasih kebaikan di dunia? Bukankah berarti amal ibadahnya di dunia ini sangat-sangat baik? Bukankah berarti ampunan-ampunan Allah terhadap dosa-dosa yang dia lakukan di dunia itu juga datang? Karena nggak mungkin orang masuk surga tanpa ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
Bukankah berarti nanti Allah akan bimbing hari-harinya dia di dalam cita-citanya apapun, ya. Entah di dunia dia ingin menjadi dokter, entah di dunia ingin menjadi insinyur, entah di dunia dia ingin menjadi arsitek, entah ingin jadi ekonom, politikus, presiden, apapun, ujungnya adalah surga Firdaus. Dan ini misi yang sangat mulia. Misi yang jarang sekali terdapat di dalam hati, di dalam pikiran, dan di dalam lisan anak-anak generasi saat ini. Mudah-mudahan bukan anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita, generasi-generasi saat ini yang ayah bunda lahirkan, ayah bunda didik ya bersama dengan kami gitu di Educate ini. Kemudian jadi anak-anak yang memikirkan misi-misi mulia jauh sampai dengan akhirat nanti. Nah, jadi ketika kita mempelajari hadis tadi, bunda sekalian, saya ambil contoh dari hadis. Maka bukankah misi terbaik ya yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada diri kita sendiri adalah misi yang jauh ke depan. Misi yang dia melintasi batas-batas yang fana di dunia ini. Misi yang bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar jabatan, bukan hanya sekedar popularitas, bukan hanya sekedar kedudukan yang tinggi, banyaknya follower, tapi misi-misi yang melampaui itu semuanya. Ya. Misi-misi yang nantinya akan membuat kita sebagai orang tua itu menjadi aset berharga anak-anak kita. Anak-anak kita akan menjadi aset berharga dari kita sebagai orang tuanya ketika misinya mereka itu udah melampaui. Misinya mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zariyat di ayat 56. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan bergerak di pertemuan-pertemuan berikutnya sepanjang kita Allah berikan taufik, sepanjang Allah berikan pertolongan, kita akan membahas beranjak dari misi mulia ini. Bagaimana kita melahirkan generasi yang misinya itu jauh melampaui apa yang banyak dipikirkan orang. Dan misinya itu betul-betul untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayah bunda sekalian, kenapa saya memulai dengan misi ini? Karena memang cuma itulah kita diciptakan, cuma untuk itulah kita diciptakan. Ya. Terlepas ayah bunda sekalian dari profesi kita, terlepas dari kita seorang politikus misalkan, ayah bunda seorang leader di perusahaan masing-masing, ya, atau ayah bunda seorang manajer, director, ya, terlepas dari itu semua, bahwa seluruh profesi yang kita jalanin, ya, seluruh hari-hari kita itu harus ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mendidik generasi kita. Kita harus mulai menanamkan misi kepada anak-anak kita bahwa untuk Allah lah dia sukses. Untuk Allah lah dia harus jadi dokter. Untuk Allah lah dia jadi insinyur. Untuk Allah lah dia ingin jadi ekonom. Sehingga nantinya pada saat dia menempati jabatan-jabatan tertentu, ayah bunda sekalian, dia akan selalu ingat bahwa jabatan, kemudian profesi, semua harus dia tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi dari kisahnya Rabi'ah bin Ka'ab kita bisa belajar bagaimana cara Nabi kita mendidik bahkan pelayannya sekalipun. Ini bukan anaknya Rasul kita alaihissalam, tapi pelayan. Terlebih lagi kepada anak beliau. Terlebih lagi kepada nanti kita akan coba ceritakannya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ayah bunda sekalian, itu yang kita namakan di dalam Educate adalah meaningful mission. Ya. Kita belum beranjak ke ke bagian-bagian bagaimana cara belajar, bagaimana nanti profesi-profesi idamannya mereka, belum. Ya. Kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi bagaimana kita mencetak generasi yang pada akhirnya menjadikan Allah sebagai tujuannya. Belajarnya dia, capeknya dia, lelahnya dia ya di UTBK nanti, atau mungkin ingin masuk ke STAN, ingin masuk ke sekolah kedinasan, Akmil, Akpol, ya ingin berprestasi. Bagaimana dia menyadari bahwa setiap proses yang dia laluin itu harus ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin ketika semuanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dunia akan ikut. Ya, dia akan dipermudah. Insya Allah. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah janjikan barang siapa yang akhirat itu tujuannya, barang siapa yang ingin mengharap wajah Allah sebagai tujuan akhirnya, maka Allah akan permudah urusannya di dunia. Terlebih nanti, apalagi dunia. Ya, di akhirat dipermudah sama Allah terlebih di dunia. Maka ya benar sekalian, mudah-mudahan
pertemuan perdana ini ya. Kisah pendek tadi bisa menjadikan kita bisa menjadikan kita semuanya kembali untuk mereview ulang ya. Untuk menata ulang apa pondasi yang kita tanamkan di dalam cita-cita anak-anak kita. Ya, dia ingin menjadi dokter. Oke. Untuk apa dia ingin jadi dokter? Ia ingin jadi insinyur. Untuk siapa dia berbuat itu semuanya? Apakah untuk jabatan, ataukah untuk kesuksesan yang selama ini mereka pikirkan tentang kesuksesan, ataukah hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Dan itulah misi dari Educate, misi dari kami yang sangat terbatas ini, yang sangat butuh pertolongan Allah, yang mungkin sangat inkompeten dibandingkan ayah bunda sekalian, tapi kami berkomitmen untuk bersama-sama kita mendampingi putra-putri kita, mendampingi anak-anak kita, siswa-siswa kita, bagaimana mereka mempunyai misi yang jauh ke depan, melampaui apa yang jadi cita-cita generasi kebanyakan. Mungkin itu dulu ayah bunda sekalian di pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan kita minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu dampingin kita semuanya ya. Ayah bunda sekalian, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.